Baik, pada kesempatan ini akan kita bahas tentang studi kasus penggunaan fungsi advanced data filter dan data validation. Jadi fungsi advanced data filter ini banyak digunakan untuk mencari kriteria tertentu ya. Dikombinasikan nanti dengan data validation. Nah, studi kasusnya seperti ini. Jadi kita akan melakukan kriteria pencarian berdasarkan data penjualan mobil dengan kriteria yang pertama, nanti data akan ditampilkan berdasarkan total penjualan sales lebih dari 1 miliar. Jadi sales yang menjual mobilnya dengan nilai total 1 miliar akan muncul. Kemudian yang kedua, menampilkan data penjualan sales dengan total penjualan lebih dari 300 juta dengan tipe mobil tertentu. Dan yang terakhir, studi kasusnya adalah penggunaan data validation dengan fungsi whole number untuk membatasi inputan data. Artinya di sini jumlah data yang diinput nanti akan ada kriteria tertentu. Oke, kita langsung saja praktek. Nah, datanya seperti ini ya. Jadi saya sudah membuat tabel untuk melakukan fungsi advanced data filter. Jadi syaratnya untuk melakukan advanced data filter, langkahnya adalah kita membuat dua tabel. Ini tabel yang pertama, tabel masternya untuk sebagai sumber datanya, sedangkan di sini tabel kriteria pencarian. Nah, saya punya dua kriteria pencarian. Jadi kriteria pencarian berdasarkan total keseluruhan ini satu, sama kriteria pencarian berdasarkan total penjualan berdasarkan tipe mobil. Oke, kita lakukan langkah yang pertama dulu yang di sini ya. Memunculkan atau memfilter data berdasarkan total penjualan lebih dari 1 miliar. Jadi langkahnya kita masuk ke menu data. Kemudian nanti kita pilih di sini advance. Nah, nanti otomatis ketika kita milih advance, list rank-nya ini akan ke blok ya. Sumber datanya ini akan ke blok. Kemudian nanti di sini ada action ya. Ada dua pilihan, ada filter the list in place sama copy to another location. Kalau kita pilih filter the list, maka otomatis hasilnya akan ada di sheet ini juga hasil pencariannya. Tapi kalau kita pilih copy to another location, nanti kita akan copy ke sheet yang lain. Untuk sementara kita pilih data yang ada di sini ya. Oke, selanjutnya kita pada kriteria rank, tempatkan sel di sini. Kemudian nanti kita blok ini total ini. Nah, seperti ini ya. Kemudian ini kita checklist untuk menghindari duplikat data atau data yang sama. Selanjutnya kita oke. Nah, nanti akan otomatis akan muncul ini. Jadi data penjualan yang 1 miliar ini akan muncul ini. Ya. Jadi itu langkah kriteria yang pertama. Nah, untuk menghapus advanced data filter, langkahnya masuk lagi ke menu data, pilih advanced. Nah, nanti di kriterianya nanti kita hapus saja. Nanti akan kembali lagi ke data semula seperti itu. Oke, langkah yang kedua kita akan mencari kriteria pencarian berdasarkan tipe. Langkahnya hampir sama. Data, masuk ke menu advanced, kemudian nanti kita pilih kriteria rank. Nah, kita blok dari sini. Dan ini kita checklist, kemudian kita oke. Nah, ini otomatis sales yang menjual mobil lebih dari nilai totalnya 300 juta akan ditampilkan seperti ini ya. Jadi ada ini nama-nama salesnya. Kemudian ini total penjualannya seperti itu. Nah, jadi itu langkah untuk membuat data validation. Jadi saya review ulang, kesimpulannya adalah membuat data advance itu pertama ada list rank. List rank ini merupakan tabel masternya, kemudian yang kedua ada kriteria rank atau tabel kriterianya seperti itu. Oke, dan terakhir kita akan kombinasikan dengan fungsi data validation. Nah, data validation-nya akan membatasi inputan di sini. Jadi misalnya perusahaan mempunyai aturan bahwa sales ini harus menjual minimal 2 mobil gitu ya, seperti itu. Jadi nanti kalau kita input 1 di sini, nah nanti akan menolak seperti ini. Data penjualan minimum 2. Jadi harus menginputnya di sini adalah 2 gitu ya. Oke, kita langsung saja bagaimana membuat output seperti itu. Jadi caranya kita blok datanya ini, masuk ke data,
kemudian pilih data validation. Nah, di sini kita pilih adalah whole number untuk membatasi inputan data. Kemudian di data nanti kita pilih di sini adalah lebih besar dari atau greater than. Nah, di sininya kita isikan minimumnya berapa gitu kan. Yaitu adalah 1. Kenapa minimum 1? Karena di sini lebih besar dari 1. Jadi kalau misalnya input 1 nggak akan bisa ya, harus minimumnya adalah 2. Oke. Nah, ini hasilnya ketika kita inputkan misalnya 1, nah ini nggak boleh. Jadi minimalnya itu harus misalnya harus 2. Nah, seperti ini ya. Oke, demikian tutorial tentang studi kasus data advanced filter. Sekian dan terima kasih.